Ketika para pemuda ini dihadapkan di persidangan dan para hakim serta jaksa menanyakan motif dari kejahatan yang mereka lakukan, rata-rata mereka menjawab mereka melakukan kejahatan karena tergoda melihat tubuh seksi, tubuh indah perempuan tersebut, karena kan dia mengenakan pakaian yang serba mini, serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, berdasarkan cerita ibu tadi, kita dapat memahami bahwasanya banyak atau ada dampak-dampak negatif yang akan terjadi apabila kita tidak menutup aurat. Di sini kita akan membahas beberapa dampak negatif apabila kita tidak menutup aurat atau tidak berpakaian secara islami. Yang pertama, jelas ketika kita tidak menutup aurat, kita akan mendapat dosa. Seorang perempuan yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak menutup aurat, maka dia akan menghibahkan dosanya kepada 3 orang. Yang pertama, dosa untuk ayahnya. Yang kedua, dosa untuk saudara laki-lakinya. Dan yang ketiga, apabila ia sudah bersuami, ia akan menghibahkan dosa tidak menutup auratnya kepada suaminya. Kemudian, sesuai dengan cerita ibu tadi, terancam keselamatannya apabila seseorang tidak menutup aurat, maka akan timbul celah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Yang ketiga, dampak negatif tidak menutup aurat secara islami, turunnya harga diri. Artinya ketika seseorang tidak menutup auratnya atau berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam, pandangan orang tentu akan buruk. Kemudian dampak negatif selanjutnya dapat merusak keimanan. Selanjutnya disukai setan dan iblis. Cukup yang menyukai kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Iblis dan setan seharusnya tidak diberi ruang untuk menyukai manusia. Selanjutnya tidak bisa mencium bau surga dikarenakan banyaknya dosa kita tadi dari akibat kita tidak menutup aurat, maka kita mendapatkan banyak dosa sehingga dengan bertumpuknya dosa kita tidak dapat mencium bau surga. Dan yang terakhir, dampak negatifnya dapat mengidap berbagai macam penyakit berbahaya. Baik Ananda, setelah membahas tentang dampak negatif, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif menutup aurat. Selain dampak negatif, apabila kita menutup aurat, kita juga akan mendapatkan manfaat positif. Antara lain, seseorang yang berpakaian islami akan terjaga kehormatannya. Dengan berpakaian islami, seseorang atau orang yang memakainya akan terjaga kehormatannya. Dengan berpakaian islami, orang-orang akan merasa sungkan. Jika ada orang yang ingin berbuat kejahatan, tentu mereka akan berpikir berulang kali. Kemudian, dampak selanjutnya menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Kemudian, menghindarkan pemakainya dari gangguan orang jahat. Sesuai dengan cerita ibu tadi, apabila seseorang menutup aurat dan mengenakan pakaian islami, orang yang akan berbuat jahat tentu akan berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit.
Dan yang terakhir, menghindarkan pemakainya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan kita menutup aurat, terjauh dari dosa, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tentu kita bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menutup aurat? Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada beberapa alasan mengapa manusia harus berpakaian sesuai syariat Islam. Kita akan membahas 3 alasan yang mendasar mengapa manusia harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Kemuliaan tersebut sampai mengalahkan kemuliaan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti jin dan malaikat. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia diberi kesempurnaan, diberi otak, diberi akal, diberi pikiran agar dapat menjalankan segala petunjuk dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Kita ambil contoh binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan otak kepada binatang. Akan tetapi, ia tidak dapat mempergunakan otaknya sebagaimana manusia mempergunakan otaknya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjaga apabila manusia mampu menghiasi diri dengan akhlakul karimah, dan di antara akhlakul karimah tersebut adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salah satu bentuk sikap taat seorang hamba kepada Allah adalah manusia siap untuk diatur oleh zat yang menciptakannya. Karena hanya Allah lah yang berhak mengatur manusia sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup di dunia bersifat sementara dan setiap hamba akan kembali kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Dan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamilah